warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Datu Pandan. Kali ini temanya yang saya bahas singkat, nggak panjang-panjang, tentang bagaimana pandan oli, pandan semu oli tetap bisa dirawat untuk menjadi pandan semu lumut, lumut maupun lumut lawas dengan hasil yang maksimal, sehingga hasilnya pun menjadi batu akik pandan yang top. Oke, kenapa saya bahas hal seperti ini? Karena masih banyak pendapat di lapangan yang menyatakan bahwa kalau ngerawat itu enaknya adalah dari pandan kapas, cepatnya dari pandan kapas. Betul, paling enak, paling cepat dari pandan kapas. Tapi toh ketika kita ngerawat dari pandan nanas, hasilnya juga oke kok kalau dirawat dengan benar. Kita bisa lihat salah satu contoh juaranya di pandan lumut ya dari pandan nanas gitu. Kemudian yang juga mungkin terlupakan adalah bagaimana ngerawat dari semu oli maupun oli. Karena sebenarnya basic warna dari nanas, dari kapas, dari semu oli itu juga bisa dirawat menjadi batu pandan yang semu lumut, lumut maupun lumut lawas. Contoh realnya ya malah ada ya, saya punya ini batunya. Ini saya dapat di awal-awal pandan tahun 2014, awal-awal maraknya pandan atau adanya pandan lover di tahun 2014 ini saya udah dapat ini. Saya ditawarin batunya, warnanya sudah warnanya semu oli, udah agak gelap. Nah, kemudian saya ikat tembaga apa kuningan dulu saya lupa, ya dirawat aja, dipakai kalau dulu mah. Sempat direndam sih, tapi ngerendamnya nggak pakai cairan yang macam-macam. Saya rendamnya saya cemplungin di kolam ikan, bukan di kolam ikan, di akuarium tempat kakak saya cemplungin aja. Sebulan saya ambil, saya pakai, naik sendiri warnanya. Dan ini warnanya termasuk yang kategori buat saya enak gitu. Walaupun ada Kura, ada Sulaiman, sempat juara juga ini batu di kontes pandan di Pasar Segar yang pertama. Lagi itu saya ikutkan di kelas juara 1 atau juara 2 saya lupa. Ini saya ikutin dan saya memonya keluar natural. Jadi nggak ada keraguan buat saya juga, mudah-mudahan tidak ada keraguan buat teman-teman untuk merawat batunya yang semu oli ataupun oli untuk dijadikan batu pandan rawatan ke semu lumut, lumut maupun lumut lawas. Sebelum saya mulai, saya akan bacakan dulu bagaimana definisi pandan oli menurut SOP yang ada di Pandan Lover. Pandan oli adalah batu pandan yang berwarna abu-abu kehitaman. Jadi warnanya jelas udah kehitaman, tapi agak abu-abu. Kehitamannya ini basic yang enak ketika menaikkan batu. Jadi kita nggak perlu ngegelapin lagi karena memang sudah basicnya gelap, terutama untuk oli ya. Cuman warna abu-abunya ini yang gimana kita bisa direct, kita belokin menjadi warna semu kehijauan atau hijau kebiruan juga. Yang penting jadinya semu lumut, lumut maupun lumut lawas. Cara pertama, yang jelas
Perawatannya bisa lewat dengan yang jelas perawatannya bisa dengan cara merendam dengan cairan rendaman atau cairan rawat dengan yang bisa direndam dengan cairan rawatan batu akik pandan. Cairannya apa? Teman-teman mungkin sudah lebih paham. Bisa teman-teman tanya, bisa teman-teman cari tahu lewat ngobrol, lewat nongkrong, diskusi bagaimana cara merawat batu akik pandan dan bagaimana cairan yang digunakan. Yang jelas adalah ketika batu pandan itu dari semu oli maupun oli, dia biasnya keabu-abu, biasnya atau abu-abu untuk pandan oli, kita belokinnya ya mau nggak mau dengan menggunakan asam. Jadi abu-abunya ini bisa kita netralisir dulu, kita larikan ke arah kuning dengan cara berendam dengan cairan asam. Cairan asamnya kalau bisa dengan cairan asam yang bukan dari toko-toko kimia gitu, karena itu bisa akan merusak batu. Kita bisa menggunakan cairan asam yang natural, cairan asam yang tidak terlalu kuat. Saya sarankan kita mainnya santai, kita mainnya tidak terburu-buru, jedanya mungkin panjang, karena itu yang biasa saya lakukan. Saya nggak main cepat, saya mainnya panjang dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi buat saya warnanya nanti akan lebih enak gitu, bias kekuningannya itu enak dibandingkan dengan cara yang instan. Kemudian jangan lupa untuk melakukan proses penjemuran juga, karena ketika proses penjemuran kita lihat lagi termasuk salah satu cara untuk merawat batu akik pandan. Ketika dijemur di cahaya matahari, asal penjemurannya pas, penjemurannya rutin, itu nanti batu akan kuning sendiri kok. Jadi kalau yang saya amati, yang saya lihat bahwa cahaya matahari ikut membantu proses menguningkan batu, termasuk juga membantu mengkristalkan batu. Tapi tetap nggak boleh terlampau berlebihan, nggak boleh terlampau lama jedanya, atau kita jemur di rentang waktu yang matahari lagi santer-santernya. Itu terutama untuk batu pandan yang ngedov. Kalau untuk batu pandan yang kristal lebih aman lah jika kita terkena panas yang ekstrim, jika kita terkena panas yang benar-benar panas, katakan seperti itu. Tapi yang jelas merawat dengan cara menjemur di bawah sinar matahari ikut membantu menguntingkan batu, dan ini sangat berguna untuk batu semu oli dan oli ketika melalui proses perawatan batu akik pandan. Cara yang lain, jangan lupa untuk digosok. Kalau saya biasanya menggosok dengan kulit. Ada beberapa teman saya terutama di daerah Tangerang yang top, saya bilang. Ngegosoknya istiqomah, ngegosok batu akik pandannya benar-benar top. Di Depok juga ada namanya Bang Alek tuh, kalau lagi gosok dan terbukti warna batunya enak, dan terbukti naiknya pun enak, soft, asik. Kemudian kristalnya pun ketika digosok naiknya enak. Itu akan membantu itu akan membantu batu semu oli atau oli untuk bisa naik menjadi semu lumut atau lumut lawas. Untuk penggunaan ikatan tembaga atau kuningan juga ikut berpengaruh. Yang jelas dia oksidasi tembaga akan menaikkan warnanya menjadi lebih kebiruan, akan tetapi membuat warnanya menjadi lebih gelap. Kalau saya sarankan ketika dia memang dari semuli atau oli yang memang sudah gelap, kemudian
ketika dirawat misal warna birunya agak dominan, gak usah lagi ditambahin sama ikatan tembaga, atau kita pakai ikatan kuningan aja yang memang proses oksidasinya lebih lama. Atau yang enak adalah kita pakai ikatan perak sehingga tidak ada oksidasi dari tembaga. Dia naik warnanya mau nanti dari cahaya matahari, dari proses gosok, ataupun dari warna rendaman kita. Nah, tapi kalau misalnya dia kurang gelap, kemudian bias birunya kurang, ya tinggal kita pakai tuh. Penggunaan ikatan dari tembaga akan membantu sekali untuk proses batu-batu yang semu oli atau oli yang kalau kita mau gelapin atau kita mau tambahin warna bias kebiruannya. Intinya adalah bahwa batu pandan semu oli itu juga bisa dimetamorfosiskan, bisa dirawat melalui proses rawatan yang oke untuk menjadi batu yang semu lumut maupun lumut lawas. Karena contohnya sudah banyak, saya juga telah bercerita bagaimana saya sendiri punya batu lumut yang basicnya dari batu oli ataupun semu oli. So buat teman-teman nggak usah ragu-ragu ketika ketemu misalnya katakan bahan bagus semu lumut, bahan bagus dari semu oli ataupun oli, ketika memang mau dirawat ya kita keep, apalagi harganya lebih murah gitu dibandingkan harga kapas maupun nanas. Karena memang harga kapas maupun nanas saya lihat karena permintaannya tinggi, karena permintaannya lumayan, dengan kualitas yang sama lebih mahalan kapas maupun nanas dibandingkan batu yang semu oli maupun oli. Nah, karena memang harganya lebih rendah, bisa kita manfaatkan tuh, justru untungnya di sana juga. Untuk teman-teman yang mau merawat atau mau menyimpan batu semu oli maupun oli untuk jadi batu semu lumut maupun lumut lawas. Akan tetapi kalau seandainya nggak dirawat sekalipun untuk menjadi batu semu lumut maupun lumut lawas, batu semu oli maupun oli buat saya adalah batu yang oke. Ketika dipakai warnanya nggak kuningan, dia warnanya agak abu-abu kebiruan sedikit, kalau saya lihat malah sedikit doang birunya. Justru warnanya kalau dia begitu kadang-kadang ganteng juga untuk dipakai. So gak usah ragu buat teman-teman untuk mengoleksi batu semu oli maupun oli. Demikian dulu dari saya pembahasan tentang batu akik pandan semu oli maupun oli. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe-nya, karena ini akan memajukan channel batu akik pandan dan akan membuat saya semakin semangat untuk membuat konten-konten tentang batu akik pandan yang bisa kita diskusikan, yang bisa kita obrolin, yang kita bisa share untuk sama-sama berbagi hobi kita tentang batu akik pandan. Oke, begitu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan selalu di jari.